Bang, bahas soal akuntansi lagi. Jurnal penyesuaian, tapi terkait dengan penyusutan. Oke teman-teman, ini kebetulan ada soalnya nih. Perusahaan B membeli peralatan senilai 50 juta pada tanggal 1 Januari 2023. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai sisanya itu sebesar 10 juta diperkirakan ya. Perusahaan B menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya peralatan. Buat jurnal pada 31 Desember 2023. Oke teman-teman, ini gampang banget. Ini adalah AJP penyusutan ya, atau aset tetap. Gampang banget teman-teman. Pertama, kalau menghadapi soal seperti begini, pastikan teman-teman tuh menghitung dulu berapa penyusutannya per tahun. Bagaimana cara menghitungnya, Bang? Ya, kita masukin rumusnya. Tapi ya tergantung soal juga, dia minta metode apa ya. Kebetulan di soal ini dia minta metode garis lurus. Jadi metode garis lurus itu rumusnya itu adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa per umur ekonomisnya. Nah, jadi dengan diketahui ya, nilai perolehannya 50 juta, terus diketahui nilai sisanya 10 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi sisa kita masukin ke rumus, 50 juta dikurang 10 juta per 5 tahun. Atau dengan kata lain 40 juta per 5 tahun. Atau dengan kata lain lagi berarti 8 juta per tahun nilai susutnya ya. Kita udah tahu 8 juta per tahun nilai susutnya. Sekarang sisa kita masukkan ke jurnalnya aja ya. Jadi debitnya apa, kreditnya apa. Tentu kalau kita bicara soal jurnal penyusutan itu sudah fix jurnalnya ya. Debitnya itu adalah beban penyusutan peralatan, karena dia itu kan menyusut, jadi kita bebankan dia. Beban penyusutan peralatan di debit. Kreditnya apa? Kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dan nilainya itu berapa teman-teman? Karena dia belinya pada tanggal 1 Januari 2023, dan dia susutkan pada 31 Desember 2023, pas-pas tahun, jadi genap tahun nilai susutnya, senilai 8 juta. Tadi kalau nggak genap ya teman-teman harus hitung secara proporsional ya, sesimpel itu. Oke teman-teman, ini simple banget jurnalnya. Saya yakin teman-teman pasti bisa karena ini gampang banget. Kalau teman-teman bilang, Bang, soal yang lebih susah, nanti ya, pelan-pelan kita bakalan masuk ke soal lebih susah. Kita perkuatkan dulu dasar-dasar akuntansi kita. Ya, kita latihan sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya yakin teman-teman itu nanti lambat laun pasti jadi jago gitu ya. Oke teman-teman, bye-bye. Bang, bahas soal jurnal penyesuaian, tapi yang simple ya. Oke teman-teman, ini ada soal yang gampang nih. Di dalam neraca saldo, diketahui saldo akun perlengkapan 6,5 juta di debit. Pada akhir tahun, diketahui pemakaian perlengkapan sebesar 4,5 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ini gampang banget teman-teman. Ini adalah jurnal penyesuaian terkait dengan pemakaian perlengkapan. Jadi ini gampang banget. Saya mau ceritakan dulu kronologinya supaya teman-teman tuh gampang memahaminya ya. Pertama, diketahui saldo perlengkapan itu sebesar 6,5 juta. Jadi asumsikan ini salon teman-teman ya. Kita pertama kali cek, oh perlengkapan ada 6,5 juta nih. Ada body care, ada sampo, ada sabun, dan lain sebagainya. Kemudian dicek ulang di akhir periode, ternyata udah berkurang. Ada pemakaian sebesar 4,5 juta. Atau dengan kata lain pada saat teman-teman cek, tersisa di situ itu cuma 2 juta. 6,5 juta dikurangi 4,5 juta ya. Jadi tersisa 2 juta. Waduh, nilai perlengkapannya udah nggak cocok nih dengan pembukuan. Maka perlu dibuat yang namanya itu jurnal penyesuaian. Nah, pinter ya teman-teman ya. Ketika kita membuat jurnal penyesuaian, bagaimana jurnalnya? Debitnya apa? Kreditnya apa? Itu kan pertanyaannya ya. Di sini teman-teman, dari kronologinya ada 2 akun yang terpakai. Yang pertama sudah pasti perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Ya karena perlengkapannya itu berkurang. Debitnya apa? Nah ini teman-teman pasti bingung nih. Debitnya itu sudah pasti akun beban perlengkapan atau beban pemakaian perlengkapan. Ya karena sudah dipakai ya kita anggap dia sebagai beban. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada debit, ada kredit. Debitnya itu adalah beban perlengkapan. Kreditnya apa? Kreditnya adalah perlengkapan. Nominalnya berapa teman-teman? Yang terpakai sebesar 4,5 juta. Jadi yang terpakai itu kan 4,5 juta. Maka kita buat beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 4,5 juta. Nah, dari jurnal ini teman-teman lihat ya. Nanti perlengkapannya itu di akhir periode itu ketika diposting ke buku besar, dia akan menjadi 2 juta atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, gampang ya teman-teman ya. Kalau kita ikutin ya gampang banget. Buat teman-teman yang mau bahas soal lain lagi bisa langsung di scroll aja atau dibuka di TikTok saya atau di YouTube saya. Masih banyak banget soal yang bisa teman-teman kerjai supaya akuntansinya makin mantap. Oke, bye-bye. Bang, kasih soal jurnal koreksi dong. Oke teman-teman, kita kerjakan jurnal koreksi ya. PT SCZ telah mengeluarkan biaya iklan sebesar 10 juta pada bulan Januari. Tetapi, PT SCZ salah memasukkan biaya iklan tersebut, malah ke sewa gedung. Tambahkan jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan ini. Oke teman-teman, kita bicara soal jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu adalah jurnal yang dibuat untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan ya. Berarti di sini kita harus tahu dulu teman-teman, jurnal awal dia catat tuh gimana, baru nanti kita bisa koreksi. Jurnal awalnya teman-teman, karena diceritakan dia itu mengeluarkan biaya iklan, tapi dia salah catat, malah catat sewa gedung, maka jurnalnya itu di debitnya itu adalah sewa gedung pada kas. Kreditnya itu kas ya, sebesar 10 juta. Itu jurnal awalnya. Sekarang kita harus kaji teman-teman. Jurnal seharusnya itu bagaimana? Yang seharusnya ya, yang benar gitu. Yang seharusnya itu adalah karena dia mengeluarkan biaya iklan sebesar 10 juta, maka biaya iklan di debit 10 juta pada kas 10 juta ya. Jadi kalau kita bandingkan antara jurnal awal dengan jurnal seharusnya, posisi kasnya itu udah benar teman-teman. Kasnya itu 10 juta di kredit udah benar. Yang salah di debitnya.
Kenapa dia mencatat sewa gedung? Harusnya dia catat itu adalah biaya iklan, teman-teman. Ya, jadi ini ada kesalahan akun nih. Sekarang kita buat jurnal perbaikannya. Di debit apa, di kredit apa? Di debit, yang seharusnya itu apa, teman-teman? Seharusnya itu kan biaya iklan ya. Maka kita catat biaya iklan 10 juta di debit. Kreditnya itu apa, teman-teman? Kreditnya tentu kita catat sewa gedung sebesar 10 juta. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Bang, kenapa sewa gedungnya di kredit? Teman-teman lihat jurnal awalnya. Jurnal awalnya itu kan sewa gedung 10 juta di debit. Posisinya itu di debit ya. Dan dia salah. Ya, harusnya sewa gedung ini 0. Makanya itu di jurnal perbaikannya itu kita pindahkan dia ke kredit. Jadi dengan kata lain, ini saya asumsikan saya coret di samping ya. Teman-teman lihat jurnal awalnya. Yang sewa gedung di debit tuh saya coret dengan di jurnal perbaikan. Sewa gedung di kredit. Yang tersisa apa di jurnal perbaikan dan jurnal awal? Yang tersisa itu adalah biaya iklan di debit 10 juta dan kas di kredit 10 juta. Yang tersisa ini sama dengan jurnal yang seharusnya. Jadi dengan kita membuat jurnal perbaikan ini, maka sudah kita koreksi jurnal awal kita itu menjadi jurnal yang seharusnya. Ya, jadi teman-teman udah tahu ya sewa gedungnya kenapa di kredit ya. Jadi kita buat saldonya itu ke 0 lagi. Jadi gampang banget sebenarnya. Yang penting ini sih kita cuma tahu logika berpikirnya aja, dan sebenarnya juga jurnal koreksi ini sudah masuk ke pembelajaran akhir sih. Kalau kita jurnalnya udah lancar ya jurnal koreksi ini harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman barusan belajar akuntansi, jurnalnya masih agak terpatah-patah ya pasti jurnal koreksi ini agak sulit. Tapi nggak apa-apa, latihan itu adalah hal yang penting. Semakin banyak latihan pasti akan semakin bisa dan semakin jago. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh langsung tanya aja. Ya saya rasa itu aja dulu deh ya. Bye-bye. Bang, mau nanya, akuntansi itu kalau ke depannya kerja, apakah hanya diperbankan dan membuat laporan keuangan di perusahaan atau ada yang lain? Oke teman-teman, jadi saya jelasin dulu bagaimana ilmu akuntansi itu di dunia kerja ya. Bicara soal bisnis, pasti ada namanya perusahaan. Semua perusahaan teman-teman, pasti ada namanya sistem pembukuannya. Bicara soal sistem pembukuannya lagi, ilmu apa yang mereka pakai untuk membuat pembukuan mereka? Jawabnya itu adalah akuntansi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, seberapa vital atau seberapa pentingnya ilmu akuntansi ini. Ketika kita bicara semua perusahaan, itu berarti semua sektor usaha ya. Mau rumah sakit, mau kontraktor, mau tambang, mau percetakan, ya semuanya lah teman-teman ya. Semuanya itu pakai pembukuan akuntansi. Dalam arti, semuanya itu harus bisa namanya itu ilmu akuntansi, walaupun dasar-dasarnya aja. Kita yang sudah kuliah akuntansi, yang sudah memiliki skill akuntansi, ya tentu peluang kita itu jauh lebih luas teman-teman. Teman-teman mungkin bilang, Bang kita mau jadi staf akunting. Bisa. Teman-teman juga bisa menjadi apa? Teman-teman bisa menjadi staf pengajar, guru, dosen, ngajar privat. Bisa, karena ilmu akuntansi ini penting banget. Teman-teman juga bisa menjadi seorang freelance. Pasti ada perusahaan-perusahaan yang mungkin sistem pembukuannya kacau balau, sehingga dia membutuhkan jasa seorang akuntan. Teman-teman bisa mengisi posisi tersebut. Ya, jadi freelance, karyawan lepas. Kita buka jasa konsultasi misalnya, atau kita kerjakan pembukuannya secara fleksibel. Teman-teman juga bisa menjadi seorang analis. Analis ini bisa kerja di bank, bisa kerja di perusahaan sekuritas. Teman-teman menganalisa, analisa laporan keuangan nasabah misalnya. Atau analisa perusahaan, ya untuk investor, untuk supplier, untuk customer, ya banyak lagi. Karena pemakai laporan keuangan itu banyak. Sebenarnya teman-teman, dengan ilmu akuntansi ini, peluang teman-teman itu terbuka lebar banget. Sisa teman aja bagaimana kreatif menggunakan ilmu tersebut. Yang paling simpel itu adalah ketika teman-teman itu menjadi wirausaha, menjadi pengusaha. Pasti teman-teman itu harus bisa akuntansi. Kalau enggak, gimana teman-teman bisa membuat pembukuan teman-teman? Teman-teman pasti nggak mau dong kalau punya usaha nggak ada pembukuannya. Kita nggak tahu kapan kita untung, kita nggak tahu kapan kita rugi, kita nggak tahu daftar piutang kita nggak tahu daftar utang kita. Wah, kacau balau deh perusahaan kita nggak mau kan? Makanya itu belajar akuntansi, dan akuntansi itu sangat penting. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar akuntansi lagi, mau soal-soal akuntansi, mau pemahaman akuntansi, bisa langsung scroll aja ya, di short atau di TikTok, atau mau bertanya bisa langsung tanya aja, kita bahas secara simple. Bye-bye!